mulai. Nunggu kita mau share video aja nggak sih? Berdua ya? Sini. Enggak, di sini loh, belakangnya sana. Kamu ambil dari sana tuh berarti? Tapi mataharinya ada. Lah makanya matahari di sana. Jadi kita pilih di sini. Halo, selamat sore. Halo Mbak Roro. Hai Bu Dewi. Nah, jadi kita sekarang sudah bergabung, Adiakti_wedding sudah bergabung dengan akun Instagram Pelataran Bromo. Hari ini kita mau virtual wedding destination. Nah, saya kebetulan live dari Pelataran Medan Jakarta. Ibu Dewi sekarang saat ini live dari Pelataran Bromo, Jawa Timur, Pasuruan, Jawa Timur. Betul ya Bu ya? Betul. Selamat datang di Pelataran Bromo Resort and Venue. Ini sebagian kecilnya. Kecil dulu ya Mbak ya, biar penasaran. Boleh. Supaya penasaran teaser dulu ya. Kamera pan dulu. Nah, ini adalah bagian kecil ya, Bu, dari area Pelataran Bromo yang bisa di-exercise Betul. untuk wedding. Kita lihat dulu yuk view-nya yang dari sana. Mbak, mari. Yuk. Boleh, silakan. Sesuai dengan tagline kita ya Mbak Roro, above all. Jadi kita ala-ala di atas awan. Beginilah sekarang view-nya. Bisa dinikmati nih teman-teman semuanya. Full. Tuh. Misty. Aduh, bagus banget. Jadi ini sebetulnya di Golden ya, saat ini ya, di jam 4 sore ini udah masuk Golden Hour di Pelataran Bromo. Betul. Ini Golden Hour banget. Dan paling pasnya nanti jam 5-an. Aduh, itu nanti ngelihat sunsetnya keren banget dari sini. Oke. Tapi meskipun di sana itu sering berkabut ya, quiet misty, justru itulah daya tarik dari Pelataran Bromo, betul? Betul. Karena berhubungan dengan kabut,
posisi kita itu adalah di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa dibayangin dinginnya seperti apa, ala-ala di atas awan, dan almost all day itu berkabut. Almost all day berkabut. Jadi pas banget kalau kita punya tema, ya kan, tema pernikahan sunset above the clouds. Betul. Ya nggak? With the moon and the country as the backdrop of your wedding. Itu keren banget. Nah, itu Nah, yang ini kita bahas. lagi baik nih mataharinya nih Mbak, lagi nongol nih Mbak. Aduh, cantiknya. I wish I were there with you, Bu Dewi. I envy you. Padahal kalau ke sini tuh sebenarnya deket banget. Dari Surabaya atau dari Malang itu udah easy akses banget. Kalau dari Malang kita paling lama 2 jam sampai sini. Itu dari arah Purwodadi langsung ke arah Nongko Jajar. Terus kalau dari Surabaya paling lama itu 2,5 jam lewat jalan tol. Udah gampang banget. Itu nanti ke arah Pasarpan, Puspo, kemudian ketemu kita. Gitu. Oke, jadi sebetulnya sangat aksesibel ya kalau dari kota besar di Jawa Timur dan Malang, bisa diakses dari Malang maupun dari Surabaya. Tibalah nanti di Plattaran Bromo. Betul. Jadi nanti kalau memang ada tamu-tamu yang datang, say dari Jakarta gitu, atau dari wilayah lain lah di Indonesia menggunakan pesawat, artinya bisa cek destinasi entah ke Malang dulu atau ke Surabaya. Betul. Lalu tim Pelataran Bromo menjemput di bandara untuk selanjutnya diantar dengan menyenangkannya gitu kan sampai dengan Pelataran Bromo. Iya. Karena aku boleh cerita sedikit, saya sendiri sebetulnya professional wedding planner, tapi juga sebagai pengefansnya Pelataran. Saya sendiri sering berlibur gitu kan di bisnis unitnya Pelataran. Jadi kalau boleh sedikit menceritakan pengalaman gitu ya, selain True Indonesian Icon-nya, hospitality-nya tuh juga end to end. Jadi ketika kita dijemput di bandara dengan menggunakan kendaraan Pelataran, driver itu sudah sangat hospitable. Kemudian kita akan akan disuguhi dengan handuk gitu ya, handuk warm towel atau dengan cold towel kalau kita panas, tergantung cuaca gitu kan. Terus kemudian ada minuman-minuman. Sampai di Pelataran juga hospitality-nya tidak terputus. Itu menyenangkan sekali. Jadi so nice dan memang di sini bisa dibilang cukup eksotis ya lokasinya karena quite remote dan agak jauh dari mana-mana gitu ya Bu Dewi. Betul banget. Tapi ya, itu kembali lagi jangan khawatir, nggak makan waktu kok kalau ke sini gitu. Iya, 2,5 jam itu jalannya easy akses banget. Nah, pada saat kita Pelataran Wedding Roadshow 2 tahun yang lalu, tahun 2018, kita kan di Bromo tuh tepatnya di bulan Desember. Yang kita eksplorasi untuk area wedding itu kalau nggak salah Langit Bromo. Di Langit Bromo Observatory Deck ya namanya ya. Iya, betul. Di sini tempat Ibu Dewi berdiri adalah spot baru sebetulnya. Buat saya paling enggak ya. Karena waktu saya di sana tuh masih dalam proses pembangunan. Iya, betul. Belum ada. Boleh dijelaskan, diceritakan apa sih nama spot ini? Terus kemudian uniqueness dari spot ini apa? Supaya nanti lovebirds di luar sana yang mau merencanakan pernikahan tertarik gitu untuk ambil spot ini buat jadi backdrop weddingnya mereka. Oke, makasih Mbak Roro. Saya jelasin sedikit ya soal Kinandari Wedding Deck. Seperti yang Mbak Roro bilang tadi, ini salah satu venue terbaru kami. Dan compare dengan tahun 2018. Kalau 2018 cuma ada Langit Bromo Observation Deck untuk area weddingnya. Nah, sekarang Pelataran Bromo mempersembahkan Kinandari Wedding Deck sebagai salah satu venue untuk wedding. Yang seperti kita bisa lihat sendiri areanya Kinandari Wedding Deck. Ini cukup luas. Wah, bagus. Bisa menampung sampai 200-an orang di sini, Mbak. Dan 200 orang ya? Tapi sudah oke. Standing ya, konsepnya standing berarti ya? Iya, konsepnya standing. Tapi kalau untuk intimate yang sekarang, kita punya package untuk 30 packs. Itu sebenarnya bisa family style juga sih, Mbak. Karena cukup intimate, package-nya cuma buat 30 orang aja. Dan itu sudah... Wow. Sudah gimana? Untuk 30 orang, sudah termasuk pengantaran penjemputan ke airport, sudah termasuk dekor, sudah termasuk entertainment-nya, dan sudah termasuk stay-nya juga loh.
Asik kan? Untuk 30 orang itu. Iya, terus nanti kalau untuk keluarga yang dibawa gitu kan 30 pax kan berarti kan nggak mungkin cuma bride and groom and parents ya. Yes. Ada 2 atau 3 anggota keluarga lain gitu yang Mm-mm. memang menjadi tanggungan. Mm-mm. Nah, itu kira-kira bisa mendapatkan special rate kah untuk booking accommodation di dalam pelataran Bromo? Iya. Dalam area pelataran Bromo? Nah, kalau mau booking additional room di luar package, itu pastinya kita nanti kasih special price. Don't worry, gitu. Oh. Tapi yang pasti adalah untuk 30 orang itu sudah nggak usah pusing-pusing lagi karena sudah termasuk package-nya semuanya. Dari transportation, sampai stay, sampai dinner, sampai acara weddingnya, pokoknya lengkap banget. Jadi everything leave it to pelataran Bromo team ya. Yes, nah ini juga betul. setup decknya semuanya ini lucu banget loh. Ini keren banget. Jadi ini in-house. Dekornya in-house. Dekor in-house. Oke, ini salah satu contohnya. Ini Bisa ibu, ini setapannya. Ini keren banget. Aku mau jelasin dikit nih, Mbak Bu Dewi. Ini kayaknya pak bed of pine tree leaves ya untuk si aisle-nya itu, jalur aisle-nya. betul. Terus ada, ya kan? Terus ada apa namanya? Pine tree fruit. What is it? Biji-biji. Bahasa kerennya buah pinus gitu aja, Mbak. Itu jelimet amat ya. Oke. Iya. Bagus banget. Jadi Pak, mungkin audiens aku jelasin juga sedikit ya Bu Dewi. Di pelataran Bromo, area pelataran Bromo dan sekitarnya, vegetasi flora yang banyak ditemui itu adalah pinus memang. Betul. Dan itu bisa dijadikan inspirasi untuk dekornya. Jadi kesannya rustic, airy atau ringan, tapi juga sturdy gitu ya. Namanya kokoh gitu. Nah, banget nih. Dan dengan aksentuasi pampas dapat banget semuanya. Dan ini pas di golden hour, lihatlah pendaran sinar mataharinya yang sangat cocok dengan konsep dekor yang ditampilkan oleh tim in-house-nya pelataran Bromo. Bener nggak sih Bu Dewi? Banget. Kalau boleh aku sombong sedikit nih, ini hasil dari pelataran Bromo Crew untuk dekornya. Dan ini nggak pakai bunga palsu, nggak, asli semuanya. Semuanya asli ya, local vegetation ya yang digunakan ya. Dan local flower tadi ya. Ada bunga soka ya, yang itu hidrangnya kah atau apa? Itu juga bisa diperoleh di pelataran Bromo, di wilayah pelataran. Bisa banget, kita nanam loh Mbak di sini. Wah, really? Hidrangnya? Pohon-pohon pinus di sekitar juga bisa diberdayakan dong ya untuk konsep dekor. Oh ada. Nih tak tunjukin pohon pinusnya salah satu depan mata. Merah pine tree. Wow. Wah keren sih. Jadi kalau film Twilight di sini konsep yang misty gitu kan, seperti di kota Fort, dapat banget sih ini. Gila di pelataran Bromo, keren banget. Nah, berhubungan dengan kita dari Wedding Deck, kita jalan-jalan dikit ya, Mbak ya. Aku tunjukin area yuk, please. Yes, ini Kinan dari Wedding Deck ya, ini outdoor areanya ya. Betul. Nah, di mana spot yang tadi kan untuk matrimoni atau blessing. Betul. Di decknya nanti bisa untuk pemberkatan atau holy matrimony. Nah, di bagian belakangnya sini. Wow, ini adalah internet connection-nya saya. Di bagian belakangnya sini kita bisa setting untuk dinnernya dan segala macam. Untuk entertainnya.
Bromo sudah dibuka. Oke, kayaknya Mbak Roro menghilang. Kita tunggu connectionnya lagi ya, teman-teman. Tadi ada pertanyaan sempat, harganya berapa sama Bromonya udah buka belum sih? Nah, Bromo akan segera buka, tapi kita juga belum tahu kapan. Tapi yang pastinya di bulan Agustus ini. Jadi tungguin ya teman-teman. Bromo pasti buka kok, gitu ya. Nah, untuk harga per malam bisa cek di website kita deh, harganya di situ. Atau kalau enggak, hubungin kita langsung. Maaf, tadi internetku yang terputus gitu kan. Di sini ada kendala. Malah di Bromo keren banget internetnya. Oke, lanjut Mbak. Oke, tadi yang dari wedding deck untuk holy matrimony udah lihat ya, untuk pemberkatan segala macem. Kemudian di belakang areanya, area belakangnya dari wedding deck yang kita bisa lihat ini panjang-panjang ini. Ini nanti bisa disetting untuk setup dinnernya dan entertainment. Oke, ini yang sekarang kamera pen ini ya untuk setup dinner dan entertainment ya. Berarti ya. Oke. Jadi kalau aku boleh saran, gimana? Oke, Tata. Nah, di sini kita bisa ketemu Kinandari Lounge. Kinandari Lounge ya. Kita sekarang memasuki area Kinandari Lounge. Ya. Nah, di Kinandari Lounge ini kita bisa pakai kalau misalnya untuk tempat makan keluarga khusus atau mungkin orang-orang tua, kita bisa settingnya di sini. Oh, aduh view-nya juga bagus banget ya. Bagus. Ini view-nya menghadap ke area depan, area muka hotel ya sepertinya ya. Iya, betul. Dan dari sini juga bisa melihat sunset-nya, cantik banget dari sini. Oh, bagus banget. Jadi benar-benar konsepnya open air, Mbak. Oke. Keren ya. Buat teman-teman Wow. yang mau bikin acara indoor, bisa pilih kita. Karena kita kapasitasnya sendiri kalau di dalam Kinandari Lounge itu untuk berapa? Kalau untuk Kinandari Lounge itu 50 orang bisa, Mbak. 50 fit in ya? Dengan konsep social distancing karena pandemi ini kira-kira gimana? Kalau untuk konsep social distance sekarang, otomatis cuma 50%, Mbak. Berarti 25? Iya, betul. 25 aja. Oke, 25 kita aja. santai di sini. Udah lihat tadi Kinandari Wedding Deck sama Kinandari Lounge itu the whole package. Jadi buat teman-teman itu salah satu opsi untuk wedding venue di Pelataran Bromo Resort and Venue. Salah satu venue lagi mungkin nanti bisa saya share untuk lunch observation deck. Yes. Itu ada di lantai 5 kami. Oh, boleh banget. Ada gambarannya. Nah, untuk semua viewers yang saat ini sedang menikmati. Nah, ini dia. Langit Bromo Observation Deck. Ini ada di lantai 5 dari Pelataran Bromo. Dan di sini tuh cukup epic sih sebenarnya. Tapi tadi Kinandari juga cantik sih. Cuman ini dia lebih tinggi lagi levelnya dibandingkan Kinandari ya. Karena dia di lantai teratas. Kenapa namanya langit? Karena memang atap kita langit. Nah, di sini biasanya nah itu dia di ujung sana adalah tempat untuk setting matrimoni atau akad nikah ya. Nah, di sana tuh ada villa-villanya tuh. Jadi nanti kalau menginap di Pelataran Bromo, berarti villa-villanya ada di arah jam 12 kamera tadi yang kita lihat sebentar. Nah, itu dia. There's the whole bunch of villa compound, tapi di gedung utama ini pun juga ada akomodasi ya, Bu Dewi ya? Betul, jadi ada kamar mezanin, 7 unit, kita jual untuk, memang khusus untuk grup aja Mbak, jadi kita nggak jual per room ya, tapi kita khusus jual untuk satu grup, gitu. Jadi lebih private. Nah, ini dia setupnya.
Nah, kalau untuk di Langit Bromo Observation Deck ini, dia fit into berapa? How many number of guests di sini? Kalau untuk normalnya itu bisa 100, Mbak. Oke, new Ya, normal? new normal otomatis kapasitasnya cuma 50% aja. Biasa 50%. Dan untuk di sini setup F&B-nya juga akan menempati area yang sama atau ada area yang berbeda yang akan Area digunakan untuk berbeda. setup F&B? Kalau untuk Langit Bromo Observation Deck, nanti untuk area makannya kita pindah ke Sailendra Venue and Dining. Indra. Posisi Sailendra Venue and Dining itu ada di lantai 3-nya kita. Lantai 3. Jadi tadi masuk ke dalam gedung utama lagi, turun lift gitu kan untuk mengakses lantai 3 untuk reception-nya atau koktailnya gitulah ya kira-kira ya. Betul. Iya. I see. Wah, ini sih ini contohnya. Ini di Shailendra. Jadi Shailendra pun aku bisa bilang apa ya, konsepnya sebetulnya nggak tradisional ya. Art Deco. Art Deco itu dia bahasanya. Iya. Art Deco American style. Jadi emang cocok banget sama nuansa sekitarnya sih, sebetulnya gitu. Dan nggak usah didekor terlalu banyak pun, terlalu bulky pun memang sudah cantik ruangannya. Ya kan? Mbak Roro kan udah pernah lihat sendiri ya. Udah dong. Bikin orang ngiri. Udah dong. Terakhir 2 tahun lalu. Ini bagus banget sih. Ini buat salah satu keunggulan dari Destination Wedding kan, seperti yang 2 minggu lalu juga aku explore abis-abisan dengan pelataran Komodo lah ya. Keunggulan Destination Wedding adalah kita nggak cuma mikirin on the day-nya aja, cuma kita juga bisa bikin post wedding, ya nggak sih, honeymoon dengan semua orang yang terundang gitu loh di acara Destination Wedding kita, betul nggak? Betul. Dan memang kita nggak dan memang karakteristiknya adalah small number of guests atau intimate dan cocok banget untuk wedding di kala pandemi gini, ya nggak sih? Betul. Ya. Udah Tapi gitu kalau kan. untuk protokol kesehatan gitu, artinya mungkin banyak yang masih concern gitu ya. Bagaimana Pelataran Bromo menerapkan protokol kesehatan di kala pandemi ini? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dewi? Kalau untuk protokol kesehatan otomatis kita sudah menerapkan ya Mbak ya, dari awal, dari main gate itu dari tim security kita pasti akan menyemprotkan desinfektan ke kendaraan, khususnya mobil ya. Kemudian sampai di lobi pengukuran suhu tubuh, kemudian pemberian hand sanitizer, kemudian juga barang-barang juga disemprot desinfektan juga sih Mbak. Gitu. Nah, kalau untuk F&B-nya seperti yang kita bisa lihat sendiri, teman-teman nanti pakai face shield seperti saya, terus ditambah dengan masker juga, seperti itu. Dan kemudian khusus F&B juga mereka nanti mengenakan hand gloves, jadi safety-nya, health protokolnya itu tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Tetap berjalan dengan baik. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir sama sekali dengan health protokol karena tim Pelataran Bromo itu sudah siap dengan semua yang diperlukan. Sanitizer everywhere itu juga pasti akan disediakan oleh Pelataran Bromo and tim ya, berarti ya Bu ya. Iya. Selain juga dengan safe distancing yang memadai. Oke. Betul. Nah, sekarang tips. Nah, aku pengen tanya ada 2 tips sebetulnya. Karena tadi kita ngobrolin konsep sunset above the cloud, cooling hour, dan pasti kalau di Bromo ya nggak sama dengan di Komodo lah ya. Suhunya, temperaturnya pasti berbeda. Nah, mungkin ada tips nggak sih? Yang pertama, untuk attire, untuk fashion. Apa nih kira-kira nih saran dari Bu Dewi kalau Lovebird kepengen merayakan pernikahannya once in a lifetime moment-nya di Pelataran Bromo? Yes. Kalau untuk attire-nya saya suggest kembali lagi karena kita di ketinggian 1.800, untuk suhu pada saat ini itu sekitar 20 sampai 13 derajat Celcius. Yang seperti teman-teman nama Mbak Roro bisa lihat juga, saya beri lapis-lapis ini karena untuk sekarang aja itu kita di 13 derajat. Jadi 13 derajat. Iya. Jadi sinar mataharinya halus Mbak, itu cuma sinar mataharinya aja, tapi tetap dingin. Iya. Jadi nggak ada rasanya acan gitu ya? Karena bener. Jadi buat teman-teman kalau yang nggak tahan dingin, langsung siapin aja ekstra yang lebih tebal ya, gitu. Karena cukup dingin di sini. Atau mungkin kalau memang kaitannya dengan estetika gitu ya, untuk wedding attire,
ya mungkin bisa dibarengin sesuatu yang sifatnya lebih tertutup tapi juga tidak menutupi siluet tubuh, terus kemudian menggunakan windbreaker atau thermal ya, body Betul. thermal mungkin supaya bisa terasa lebih hangat gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu tadi kalau dari segi attire. Sekarang dan kalau memang mau end to end di Bromo, jadi pre wedding rehearsal dinner, terus udah gitu on the day matrimony dan reception, cocktail, terus ada post wedding party gitu misalnya, terus honeymoon, itu semua berarti attire-nya disesuaikan yang sesuai dengan suhu di sana ya. Nah, Betul. kemudian kalau untuk makanan gimana? Kalau makanan untuk yang paling favorit di sini adalah steamboat, berhubungan dengan dinginnya gitu. Tapi kalau untuk khusus wedding sendiri, kita ada special arrangement, itu ada sop buntut, itu oke banget, chefnya jago banget untuk masaknya, dan itu salah satu favorit juga di sini, Mbak. Wow, itu ya favorit. Jadi kalau mau mungkin overall mungkin makanan yang berkuah, hangat dan sedikit pedas gitu ya. Cuma tadi Bu Dewi tadi barusan menyampaikan favorit pilihan menu favorit. Nah, itu tadi ada si ghost sama satu lagi si sop buntut ya, berarti ya. Terus kalau minuman-minuman kayak wedang uwuh atau jamu-jamuan gitu kira-kira lucu sih ya kalau ditampilkan di wedding di Bromo gitu ya sebagai pilihan beverage. Bisa dijelaskan nggak kita? Wedang-wedangan otomatis ada, apalagi yang berbahan dasar jahe kan untuk menghangatkan tubuh ya, kayak bandrek atau wedang jahe sendiri atau sekoteng ya, pokoknya yang berbahan dasar jahe Mbak, itu yang paling favorit. Satu hal ini berkaitan dengan pelataran encounter juga sebetulnya. The best thing yang bisa kita miliki kalau kita memilih pelataran sebagai wedding destination kita bisa incorporate encounter di dalam acara kita. Misalnya, kita kan biasanya kan pelataran memiliki jamu making class ya kalau nggak salah. Nah, jamu making itu kan live berarti. Nah, itu bisa ditampilkan sebagai salah satu stall instead of kita hanya menghadirkan traditional beverage yang bernama jamu tadi gitu kan. Sehingga orang juga bisa experiencing how to make it. They can take pictures with the ibu-ibu yang membuat itu jamu-jamu tadi gitu. Terus kemudian selain dari beverage atau F&B, kita juga bisa incorporate tari-tarian adat. Karena bisa banget Mbak. 2018 kita kan bikin showcase untuk pernikahan adat Bromo Tengger, ya kan? Nah itu menarik banget dan mereka punya satu komunitas kebudayaan yang bisa kita koordinasikan gitu ya. Supaya bisa menghadirkan beberapa unsur budaya dari masyarakat setempat di dalam pernikahan kita. So it's gonna be really exotic, really berkesan gitu. Emang. Iya. Aduh keren banget. Nah, tadi mungkin sekarang kita sapa dulu kali ya untuk audiens yang sudah bergabung bersama kita dari tadi. Halo, ada Bintang, ada Farah, terus kemudian, hai Farah. Ada siapa lagi? Ada Mbak Tami tadi. Mana nih? Kok aku nggak bisa. Dari situ bisa kelihatan, aku barusan mau swipe tapi ternyata tak oke. Ada Freyo Ballet, ada Wulan, Fedrik, Tami, Mbak Tami, Ucup. Thank you so much. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sih? Karena kalau tadi barusan kita ngobrolin soal encounter, itu bridging sebetulnya Bu Dewi. Untuk membahas secara lebih detail. Betul. Karena, kita saksikan video dulu barangkali. Iya, sebelum ngomongin encounter, kita lihat dulu video wedding yang paling the best-nya kita bisa. Selamat menyaksikan. Wah, ini pakai drone ya. Ini Padma Spa. Di mana-mana di pelataran ada Padma Spa dan sangat relaxing and rejuvenating.
Savana. Lautan pasirnya Bromo. Cantik banget. Beautiful. Aduh, kalau bisa tepuk tangan. Tadi menggambarkan serangkaian proses dari mulai sebelum pernikahan, gitu kan, dia relaksasi dulu, ada package untuk couple kayaknya ya, Tuh. untuk Adi Fatma, terus kemudian hari hanya, matrimoninya, terus wedding dinnernya, gitu kan, terus kemudian apalagi tadi, ada encounter. Nah, beberapa encounter tadi juga terlihat di video nih Bu Dewi. Nah, sebetulnya yang betul-betul berkesan banget sih buat aku adalah breakfast, piknik breakfast. Kalau di Bromo, bisa dijelasin nggak piknik breakfastnya seperti apa nih Bu Dewi? Keren banget sih ini. Ya, itu salah satu encounter yang paling favorit di pelataran Bromo Resort and Venue, Mbak Roro. Namanya Tengger Caldera Wonders atau Picnic Breakfast at Savana. Jadi itu sebelumnya kita lihat sunrise dulu di Bukit Penanjakan. Bukit Penanjakan dari situ jauh, cuma 45 menit aja pakai jeep. Kemudian selesai kita lihat sunrise, kita akan turun ke area Bromonya. Nah, di area Bromo itu kita langsung ke Padang Savana. Di mana di sana dari pelataran Bromo sudah ready dengan setapan pikniknya. Dan itu keren banget. Jadi teman-teman nggak usah ke New Zealand, ke Bromo aja, itu kalau foto tuh kayak New Zealand abis. Karena banyak rambut. Ini New Zealand ya ngomong-ngomong ya, ini di Bromo loh ya nggak sih Bu? Aduh, ini keren banget sih. Saya, tunggu, oke. Mungkin sebelum ceritakan pengalaman saya, ke Pananjakan untuk bisa menyaksikan sunrise itu harus berangkat jam berapa dari resort? Paling telat jam 3:30 aja. Nah, itu bedanya kita dengan tempat lain, Mbak. Kalau tempat lain mungkin mau lihat sunrise di Bukit Pananjakan, itu bisa startnya jam 1 atau jam 2. Nah, kalau di kita 3:30 aja cukup, karena nggak jauh, cuma 45 menit aja dari tempat kita. Gitu. I see. Dan itu nanti menggunakan kendaraan hardtop ya? Dari resort menuju ke Pananjakan. Dan hardtopnya pun sudah hardtop pelataran, nah seperti ini hardtopnya. Ya, betul. Jadi eksklusif ya gitu. Nah, terus dari Pananjakan tuh saya ingat banget sih menyaksikan sunrise itu, aduh indah banget. Dan kita bisa ngelihat Gunung Bromo, Gunung Batok gitu ya dari spot Pananjakan itu tadi. Dari situ baru kita akan dibawa ke Savana untuk breakfast. Hah? Kenapa? Jadi nostalgia ya. Aduh, banget. Aku sama timku waktu itu ke sana sama beberapa tim pelataran Bromo sama dari Malang Sales Office waktu itu gitu kan. Kita menyaksikan rame-rame lah, itu menyenangkan. Tapi waktu piknik breakfast karena sananya itu masih agak bekas terbakar ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita dicarikan spot lain oleh tim pelataran itu. That's the wonderful part of pelataran Bromo dalam hal ini ya. Karena ketika tahu Savana lagi nggak begitu bagus view-nya, lalu kita akan dialihkan gitu, dia akan mencari tempat lain. Nah, tempat itu ada Bukit Cinta waktu itu kita, breakfast-nya. Jadi pakai quilt gitu, pakai comforter, benar-benar kayak piknik di taman gitu kan, terus udah kayak gini lah gitu ya, lesehan gitu. Kita menyaksikan Gunung Batok, Bromo, dan ada satu gunung lagi, aku lupa apa. Jadi kita di atas level gunung itu, dan di bawahnya itu cloudy, itu bagus banget. Nah, tapi saya potong sedikit, kayaknya Mbak Roro memang harus ke sini karena kita punya satu encounter yang paling baru, Mbak Roro. Namanya breakfast sunrise alfresco. Sunrise alfresco. Iya, betul. Alfresco. Apa bedanya sama piknik breakfast? Bedanya, nah kalau biasanya kan kita ngelihat sunrise kan di Bukit Penanjakan nih. Gitu ya, dan itu kan bareng-bareng sama orang-orang lain. Nah, kita menemukan satu bukit dan itu benar-benar yang berasa itu private banget, itu bukit kita sendiri dan kita bisa menikmati sunrise langsung dari situ dan tim pelataran Bromo akan setup untuk breakfast-nya. Jadi sembari ngupi-ngupi cantik melihat sunrise langsung. Namanya breakfast sunrise alfresco. Breakfast sunrise alfresco.
Dan itu bertempat di Iya. Bukit Pelataran. Bukan di Bukit Pelataran, di bukit sebelahnya penanjakan, itu nggak jauh dari penanjakan, namanya Bukit Perahu. Bukit apa? Bukit Perahu, Mbak. Oh, Bukit Rawu. Wah, Iya. keren nih. Saya tuh mikir apa disambungin gitu, ternyata enggak dong ya, pasti harus ke penanjakan supaya bisa dapat semuanya. Betul. Ada nggak fotonya yang bisa ditampilkan? Fotonya cari contekan dulu ya, Mbak ya. Kita kasih PR ke Timo ya, mendadak. Nanti biar pada penasaran, fotonya belakangan ya. Belakangan kita ngobrol dulu hal yang lain gitu. Iya. Nah, jadi aku tadi udah sempat ngomong juga di awal gitu, karena mungkin bagi viewers yang baru aja bergabung bersama dengan kita, salah satu keunggulan dari wedding destination itu tidak hanya di hari pernikahannya aja, tapi kita bisa set itinerary yang cukup panjang yang melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tapi juga dengan keluarga atau dengan teman-teman. Jadi cocok banget untuk selebrasi sederhana atau selebrasi kecil gitu ya di tengah pandemi ini. Dan tadi juga sudah disampaikan, tim Pelataran Bromo itu sudah sangat aware dan mindful enough terhadap health protocol. Jadi tidak perlu takut gitu ya kira-kira ya kalau kita mau mengadakan perayaan kecil sederhana bersama dengan Pelataran Bromo. Dan kalau dari Jakarta sih tadi kan sudah sempat juga ditampilkan ada wedding package for 30 pack, kalau nggak salah starting from 100 million plus, betul ya? Yes, Nah di betul, sini Mbak. kita dapat 5 hours use of selected venue, jadi tidak hanya di Kinandari aja sebetulnya ya, Bu Dewi ya. Betul. Artinya kalau mau pakai di Bromo juga bisa gitu, jadi kita punya pilihan. Nah, dengan dekor yang seperti ini kurang lebih, yang sangat bagus, cantik, kreatif, provided by Pelataran Bromo in-house team, ya kan? Nah di sini exclusive 5 hours-nya up to jam 10 karena kita memang cari waktu yang terbaik untuk melakukan sebuah perayaan. Udah dapat electricity up to 20.000 watt, itu udah banyak banget. 2 night stay for the bride and groom, tentunya di wedding villa ya? Iya. Betul, di private pool villa, Mbak. Iya, including airport transfer. Ya, airport transfer berarti pulang pergi dong tentunya. Iya dong. Daily breakfast for 2, daily afternoon tea, terus kemudian udah termasuk spa treatment for bride and groom tadi seperti yang ditampilkan di video, di Padma Spa, reception dinner package for 30 packs, live entertainment sudah including sound system dan MC. So it's practically every single thing ya. Every single thing sudah ada di situ. Jadi tinggal book aja, bisa dibantu oleh rekan-rekan dari Pelataran. Dari Jakarta Sales Office juga bisa, atau mungkin bisa langsung menghubungi Pelataran Bromo, atau lewat Adiakti, karena pengetahuan saya mengenai unit ini juga sudah cukup meletak ya. Kalau nggak salah, bersama dengan Preferred Bank untuk ada installment 0%. Apakah itu betul, Bu Dewi? Betul banget, Mbak. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau bingung paymentnya gimana. Kita punya kerjasama untuk installment 0%. Don't worry. Oke. Nanti kalau emang mau mengetahui lebih jauh kerjasama 0%-nya dengan bank-bank mana aja, bisa langsung menghubungi tim dari Pelataran Indonesia gitu kan. Ya melalui Adiakti juga bisa ya. Siapa tahu kita bisa bantu arrangement from Jakarta, nanti begitu masuk fase eksekusi langsung dibantu oleh tim dari Pelataran Bromo. Seperti itu ya berarti. Iya. Wow, ada yang belum disampaikan aja, encounter udah, tips and tricks seputar baju yang digunakan untuk event di lokasi dengan temperatur seperti di Bromo sudah. Terus spot wedding sudah. Encounter juga sudah. Apalagi coba book aja sekarang ya. Benar. Dan yang paling utama adalah ini Mbak Roro, pokoknya akses kita tuh gampang banget. Jadi jangan sekali lagi ya. Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi dari Bu Dewi, kira-kira untuk akses gimana nih ke Pelataran Bromo gitu. Mungkin bagi yang baru saja tune in join ya. Live Instagram kita. Kalau untuk akses kita gampang banget, bisa dari Surabaya atau Malang. Kalau dari Malang paling lama itu 2 jam, arah tol Purwodadi keluar, kemudian langsung ke arah Nongkojajar. Terus aja ngikutin jalan, langsung ketemu Pelataran Bromo Resort Venue. Paling lama 2 jam. Paling cepat kemarin saya sempat dari Malang mau pulang ke rumah sendiri itu 1,5 jam loh, Mbak. Kemudian kalau dari Surabaya dari airport untuk sampai ke Pelataran Bromo Resort Venue itu nggak lama,
paling lama 2,5 jam. Nanti aksesnya keluar tol Kejayan, Pasuruan Kejayan, kemudian ke arah Pasirpan, Puspo, nah langsung ketemu Tosari areanya kita. Dan itu jalannya udah bagus banget, sudah lebar. Jadi jangan khawatir teman-teman, Iya, pelataran Bromo nggak diantah berantah kok. Gampang banget soalnya aksesnya. gampang banget. Walaupun Mm-mm. dibilangnya itu remote, karena memang eksotis. Karena salah satu keunikannya pelataran itu adalah eksotisismnya kan. Yes. Memang remote, tapi pelataran selalu membangun infrastruktur yang oke supaya aksesibel untuk semua tamu-tamunya ketika berusaha untuk berkunjung. Seperti itu ya, ketika Betul. mengunjungi. So, no problem at all with that. Betul. So, nah sekarang ini Bu Dewi kan aku juga ada di pelataran Menteng nih, Mm-mm. ya kan? Ya. Kalau yang kita tadi dari pelataran Bromo kan sebetulnya adalah wedding destination. Nah, sekarang bagi teman-teman di Jakarta yang memang kepengen punya intimate kind of wedding, pelataran di Jakarta pun sudah siap sebetulnya dengan semua bentuk health protokol, dengan konsep. Nah, satunya ini ada di ruangan yang sekarang sedang aku tempati. Nah, mungkin tim aku bisa bantu untuk bisa mengangkat tripod. Seperti ini nggak apa-apa, saya tetap bisa melihatnya. Kita muter sedikit boleh ya, Bu Dewi ya, untuk bisa Yo, dilihat gantian apa. dong. Gantian, oh my god, oh my god. Iya. Nah, sendiri ini sebetulnya konsep bangunannya adalah kolonial, ya kan? Nah, kita punya 4 lantai di sini, kalau tidak salah ya. If I'm wrong, I'm sorry. Oke, kita sekarang berada di lantai 2, yaitu ada di ruangan trunkum. Jadi kita bisa lihat setup dekornya. Ini sorry ya, tadi kursi aku masih ada di sini. Nah, ini bisa dibuat jadi backdrop untuk akad nikah. If you wanna do pemberkatan, nah kira-kira bisa seperti ini. Agak bisa klik ke bawah. Nah, kemudian ruangannya pun sudah kita set up dengan safe distancing kind of theater style. Kelihatan ya Bu Dewi ya, jadi semuanya Iya, mereka keren. berjarak. Ya, betul. Terus kemudian set untuk ke keruntung ini bisa ke hampir di sini ada kayak functionnya gitu kan untuk living roomnya. Tadi waktu awal-awal kita trial live di sini. Kemudian ini adalah latar untuk dapat mengakses area keruntung yang tadi dibuat setupnya. Nah, di sini area reception guest-nya mungkin kita bisa dilihat. Nah, ini dia setup untuk wedding di Menteng. Di sini untuk ya kan reception table-nya. Di sini ada signboard, lalu elevator, tempat untuk mengakses lantai 2, untuk area. Kemudian di bawah sini juga ada area yang cukup ikonik. Sebetulnya nggak hanya di atas ya, kalau mau setup di bawah juga bisa. Area lantai 2 bisa diakses dari tangga. Mari kita kembali. Ya bisa dilihat ya dari keliling ini memang konsep bangunannya kalau misalnya Menteng Jakarta. Kita balik ya Bu Dewi ya. Ayo, Mbak. Siapa yang jadi kalau emang oke, mungkin belum destination wedding gitu misalnya, saya mau coba wedding di Jakarta dulu, pelataran Menteng bisa dijadikan salah satu alternatif. Ini at the heart of Central Jakarta. Nah, kira-kira demikian. Nah, tadi kan aku bilang nih kalau emang lagi nggak kepikiran buat destination wedding, tapi mau honeymoon nih ceritanya Bu Dewi. Kira-kira adakah honeymoon package yang menarik yang bisa ditawarkan untuk lovebird kita? Honeymoon package ya pastinya. Honeymoon package untuk di Pelataran Resort, Pelataran Bromo Resort and Venue itu starting dari 10 juta aja Mbak. Sudah termasuk stay untuk 2 malam sama termasuk romantic dinner. Oke, termasuk romantic dinner ya. Dan package-nya seperti di business unit pelataran yang lain di 3 hari 2 malam, 3 days 2 nights. Yes, betul. Iya, itu menarik sekali loh. Terus kalau ada yang tadi mau tahu harganya berapa Bu, bisa disampaikan di sini nggak untuk honeymoon? Harganya bisa dilihat di website langsung ya. Pasti ya, lebih harganya. Oke. Hmm. Karena klien aku juga yang memang kebetulan menikah di Jakarta, siapa tahu tertarik untuk bisa spending their honeymoon dengan pelataran Bromo. Barunya tambahan satu boleh nggak? Boleh dong. Tadi kan kita udah ngobrolin soal wedding, soal honeymoon. Lupa satu Mbak. Apa? Lupa satu kita. Apa tuh?
Untuk pre-wed-nya, Mbak. Padahal tadi di video udah ada loh ya. Nah pertanyaannya, kalau kita ambil destination wedding package yang harganya 100 juta plus ini, apakah sudah termasuk pre-wedding session yang bisa mengeksplorasi semua spot di pelataran Bromo? Nah, kalau untuk pre-wed-nya belum termasuk, Mbak. Sebenarnya pre-wed ini kita terpisah dari untuk package wedding-nya sendiri. Kalau teman-teman, kalau misalnya mau pre-wed aja di sini, itu bisa. Harganya nggak mahal, cuma 5 juta plus itu sudah termasuk stay. Sama termasuk mau foto di keseluruhan venue di pelataran Bromo itu bisa banget. Oh, jadi sudah termasuk stay ya? Iya. Sama lagi termasuk romantic dinner juga. Oh, romantic dinner juga sudah inklusif ya? Iya. Nah, biasanya berapa lama untuk pre-wedding ini di pelataran Bromo? Semalam cukupkah? Berapa untuk photoshootnya? 1 malam. Jadi 5 million kalau itu untuk 1 malam ya, Mbak. 1 malam ya? Oke. Jadi mungkin bisa dibarengin langsung sama technical meeting mungkin ya, kalau nggak pusing. Kayaknya yang tadi yang kita share ya, jadi di pelataran Bromo Resort and Venue sendiri pokoknya semuanya all in, dari pre-wed sampai honeymoon itu ada semuanya. Itu dia, nggak cuma honeymoon pula ya kan, kalau kita mau bikin encounter buat family juga bisa. Jadi sekalian mumpung lagi di destination, kita habiskan waktu sekalian berlibur kan gitu ya. Bener banget. Itu 2-3 pulau terlampaui, itulah konsep keunggulan atau konsep dari wedding destination. Itu unggulnya di situ. Kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Wow, Bu Dewi, nggak terasa banget. Kita udah hampir sejam loh kita ngobrol. Tapi mungkin ini untuk viewer saking mesmerize-nya kali ya sama virtual wedding tour kita, belum ada yang menanyakan secara detail gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti Instagram Live ini kan akan recorded dan akan ditampilkan juga ya di IG-nya Pelataran Bromo. Jadi bagi yang ketinggalan ikutan di sore hari ini bisa menyaksikan delay live-nya, siaran tundanya gitu nanti di Pelataran Bromo. Yes. Mungkin kita bisa putar lagi video lagi sekali lagi sebelum kita udahan nantinya. Silahkan. Selamat menikmati. I agree. Definitely. So, what are you waiting for? Lovebirds, to all of you yang memang merencanakan bisa langsung sending your inquiry to Pelataran Bromo team untuk bisa menanyakan lebih jauh dan package lain yang bisa ditawarkan barangkali yang memang ya Bu Dewi ya untuk bisa segera menikmati Pelataran Bromo.
saya pun kepengen sekali bisa segera berkunjung lagi ke sana. Saya akan japri langsung Bu Dewi untuk itu. Ini buat ngomporin Mbak Roro lagi. Aku balik lagi nih ke Kina dari Wedding Deck nih. Please. Ini juga ada yang bilang nih to hear best moment and view. I agree. Ini keren banget emang. Wah, ini dia. Keren banget kan? Aku belum pernah ke spot ini. Jadi aku harus banget ke sini nggak sih, Bu? Buat ngomporin Mbak Aku Roro. udah gatel kayak ngedekor, bikin konsep. Keren banget. Aduh, thank you so much ya tim Pelataran Bromo. Tadi ini Bu Dewi karena sedang berdiri di Kinan dari Wedding Deck, ya kan, menunggu sebagai Anda semua yang memang merencanakan pernikahan dengan segera untuk bisa tying the knot on that particular spot where Ibu Dewi is standing right now. See, you can see the decor. Timo pinter banget emang ya, operate-nya, administrasinya. Jadi kepengen. Thank you banget tim Pelataran Bromo sudah meluangkan waktunya di Sabtu sore ini untuk bisa membawa kita secara virtual tour the Bromo ceritanya gitu ya untuk wedding destination. Thank you so much. Sama-sama. Semoga kita akan kedatangan banyak inquiry setelah ini, dan untuk Roro sendiri sebentar lagi akan segera menghubungi Bu Dewi buat pertanyaan-pertanyaan lanjutan buat klien dan buat saya, Bu. Iya. Thank you so much ya. Sehat-sehat terus. Semoga kita bertemu segera. Nah,